selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini adalah video lanjutan dari video yang judulnya Narcissistic Injury gitu ya. Jadi pastiin kalian udah nonton video yang judulnya Narcissistic Injury. Nah, video ini judulnya Narcissistic Rage atau Rage dari narsisis gitu ya. Nah, ini merupakan video pembahasan tentang terminologi atau istilah gitu ya. Sebenarnya apa gitu narcissistic rage itu gitu ya. Karena ini di-trigger dari adanya injury tentunya. Nah, artinya kalau bahasa gampangnya untuk kita memahami narcissistic rage itu adalah tendensi pada seorang narsisis yang berada pada fase marah gitu ya. Bisa terjadi dari hal sekecil apapun lah gitu ya. Nah, istilah ini pertama kali itu dipopulerkan oleh seorang yang namanya Hans Kohut tahun 70-an ya, kalau nggak salah tahun 72 gitu ya. Jadi itu narsis itu bisa marah tiba-tiba, termasuk agresi, kata-kata marah, kata-kata kasar gitu ya, cacian, makian, dan juga termasuk perilaku kasar lainnya sampai ke fisik. Nah, itu termasuk ke narcissistic rage gitu ya. Nah, tapi narcissistic rage sendiri dibagi menjadi dua gitu ya. Pertama itu yang tentunya kemarahan yang meledak-meledak gitu ya, yelling, mencaci, berteriak, mengancam sampai ke kekerasan fisik gitu ya. Contohnya kayak apa ya, melontarkan kata-kata kasar. Nah, termasuk kata-kata yang tujuannya itu memang diucapkan tujuannya itu nggak ada yang lain, cuman buat menyakitin doang gitu ya. Kayak menggunakan kata-kata ekstrim gitu. Aku tuh nggak pernah sama sekali peduli sama kamu. Kamu tuh nggak pernah sedikit pun terlintas di pikiran aku, atau ini tuh semua nggak penting. Pakai kata-kata yang dieksagerasi kayak semua, tidak pernah. Jadi itu kayak sebenarnya ekstrim gitu ya. Terus bisa juga kalau sampai rage-nya parah banget itu ngelempar barang-barang, memecahkan benda, mengancam, mencekik, memukul, menendang, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, kemarahan yang meledak-meledak. Kemudian yang kedua itu adanya kemarahan yang sifatnya ya kayak terselubung gitu ya, pasif agresif. Nah, biasanya itu lebih kayak tipe-tipe pengecut gitu kan, diem, ngilang, ngambek, tapi menjebak, manipulatif. Jadi kayak lebih ke psikologis abuse gitu ya. Nah, waktu pengalaman gue mungkin gue kayak lebih ngalamin yang ini gitu ya, tapi ya dikombinasi juga dengan beberapa kali ada yang rage yang satunya juga gitu. Cuman memang bikin ilfil banget sih, sama bikin capek banget secara mental kalau terus menerus mengalami yang narcissistic rage yang itu, yang terselubung gitu ya, pasif agresif gitu ya. Nah, contohnya gitu ya, itu kayak ya tadi ngilang, diem, ngambek segala macam, tapi lebih tendensinya itu selalu mencari kambing hitam. Nah, itu kalian garis bawahi kalau kalian merasa kayaknya dalam sebuah hubungan ini beban banget semuanya tuh, rasa bersalah tuh dilimpahin ke kalian gitu, mencari kambing hitam atas apa segala yang terjadi gitu ya. Bahkan kalau ada suatu hal yang nggak sesuai ekspektasinya, itu kayak harus ada orang lain yang disalahin gitu. Either kayak ya dia curang lah ya karena satu dan lain hal gitu ya. Even kayak misalkan narsis menutupi suatu hal yang dia tutupin gitu, dan akhirnya ketahuan, dia juga akan menyalahkan ya, ngapain kamu lihat handphone aku misalkan kayak gitu. Jadi memang kayaknya itu lebih ke guilt trip gitu ya. Tapi ada juga menyakiti pasangan dengan apa, sengaja melakukan triangulasi untuk bikin cemburu, untuk sengaja ngomong gitu, ya itu memang pasangan aku, selanjutnya aku udah gak mau sama kamu, dia kok calon istriku atau calon masa depan aku. Dan kalimat itu sebenarnya nggak tahu ya dimaksudkan untuk pada saat marah, pada saat black and white thinking itu terjadi, emang dia melakukan hal-hal yang sangat mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. Tapi ya kalau dibuktikan ke depannya ya masih ambigu juga, karena apa yang diomongin belum tentu sesuai dengan kenyataannya gitu. Tapi itu
Hanya pada momen itu ketika rage terjadi dilakukan khusus untuk menyakiti pasangannya, sehingga pasangannya akan melakukan reaksi emosional yang sifatnya negatif ya, kayak nangis, sedih, depresi, stres. Itu fuel yang negatif gitu ya. Jadi termasuk sengaja melakukan hal-hal yang pasangannya itu nggak suka gitu ya. Nah, kemudian akibatnya apa nih bagi supply atau korban yang mengalami narcissistic rage? Ya berkali-kali gitu ya. Nomor 1, pasti mengalami atau terjebak dalam hubungan yang nggak sehat atau kayak toksik gitu ya. Kemudian yang nomor 2, bisa menimbulkan trauma. Trauma ini ya gimana ya, orang dikatakan terus dan merasa rendah diri, pasti lama-lama trauma. Kemudian ketiga, kalau udah parah banget, bisa mengalami yang disebut dengan PTSD. Kemudian yang nomor 4, ya dengan hubungan yang up and down dan roller coaster tapi stressful itu, mengalami berbagai macam kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan, finansial, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 5, rage yang meledak-ledak tadi, yang sampai ke fisik, misalkan sampai dipukul, ditendang, dikepruk, bisa lebam, memar, pasti akan merasa tersakiti secara fisik gitu ya. Kemudian yang nomor 6, ini mulai ranah yang lebih ngedown lagi, kayak merasa bersalah, semua hal-hal yang terjadi diselimpahkan kesalahannya, merasa nggak berharga gitu ya. Kemudian yang nomor 7, akan masuk ke fase depresi, cemas atau anxiety gitu ya, nggak bisa beraktivitas dengan maksimal atau tidak bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang ke-8, ya memiliki resiko tinggi yang memiliki pemikiran untuk buat apa gue hidup, gue kayak udah nggak ada gunanya, gue salah terus, down, depresi, lebih baik gue nggak ada lagi lah, mendingan gue mati aja dan sebagainya. Itu bener-bener kayak spiral ngedown gitu ya. Jadi memang kejadian narcissistic injury, narcissistic rage ini hampir terjadi gitu di dalam semua hubungan yang melibatkan seorang narsisis gitu ya. Cuman memang banyak kejadian di mana orang luar itu sulit memahami dinamika narsisistik yang terjadi, dikemas dengan image, karena image-nya luar biasa, jadi internalnya ya orang nggak nyangka kalau misalkan terjadi seperti itu. Kadang juga triggernya sangat kecil, bahkan kita nggak tahu ini kenapa gitu kan. Namun beban kesalahan yang ditimbahkan itu begitu besar, ditimbahkan ke orang lain, terutama supply-nya, ya korbannya gitu kan. Mungkin sedikit notes gitu ya. Kalau yang grandiose narcissist itu akan cenderung narcissistic rage yang meledak-ledak. Kalau yang tipe covert itu cenderung yang tadi terselubung, passive aggressive rage, tipe narcissistic rage-nya. Kalau yang tipe malignan itu ada kayak sadistiknya, mungkin lebih berbahaya karena bisa condongnya juga ke physically abuse gitu ya. Nah, untuk kalian semua yang udah sampai di video ini, jangan lupa mampir ke sini. Dan aku appreciate banget untuk semuanya yang mau subscribe, like, komen, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.